Kalau kalian ngedenger cerita mistis atau sesuatu yang berhubungan sama hal goib yang terjadi di Indonesia, itu mungkin hal yang biasa lah. Tapi kalian tahu gak sih, sebenarnya yang namanya kejadian mistis tuh bisa terjadi di mana aja. Bahkan di negara yang gak terlalu percaya sama yang namanya hal mistis. Di sini Mimin pengen nyeritain ke kalian tentang beberapa kejadian aneh yang dialami sama personal tim Search and Rescue atau yang biasa kita sebut juga tim SAR yang bekerja di bagian kehutanan Amerika Serikat. Cerita ini Mimin temuin di situs Reddit yang linknya bisa kalian temuin di kolom komentar dan boleh kalian baca sendiri kalau kalian mau. Tapi ya mendingan kalian di sini aja nonton sambil rebahan biar Mimin dongengin. Jadi si anggota tim SAR ini yang bisa kita panggil aja Rahmat ngebuka ceritanya dengan kasus anak hilang. Dan ini serius janggal sekaligus creepy gitu. Awalnya Rahmat dihubungin sama sebuah keluarga yang niatnya mau piknik ke hutan. Pas Rahmat datang, ibunya bilang kalau kedua anaknya hilang pas lagi mencari buah beri. Nah, singkat cerita di sini Rahmat sama tim SAR-nya mulailah tuh mencari di hutan. Dan hasilnya cuma adik perempuannya yang ketemu, tapi mereka gak nemuin kakak laki-lakinya. Di sini mereka langsung nih nanya ke si adik. Kira-kira pertanyaannya tuh kayak gini, kakakmu pergi kemana? Tadi habis metik buah beri kan? Dan kalian boleh tebak jawaban dari si adik. Mimin kasih kalian waktu 5 detik buat ngejawab. Ya, di sini si adik bilang kalau kakaknya tuh dibawa lari sama manusia beruang. Mereka bingung lah. Dan mereka ini berpikir pasti kalau ini kasus penculikan. Dan mereka tuh nyari lagi. Namun anehnya mereka tuh gak nemuin jejak kaki manusia sama sekali, maupun itu jejak kakinya si kakak atau jejak kaki orang dewasa. Karena di sini memang target mereka ya jejak kaki orang dewasa lah yang bisa dijadiin bukti kalau emang itu tuh penculikan. Tapi di sini anehnya mereka gak nemuin apapun, bahkan jejak hewan pun gak ada. Akhirnya mereka bertanya lagi lah ke si Ade tentang gimana sih ciri-ciri si manusia beruang ini. Tapi di sini si Ade tambah aneh lagi dia ngejelasinnya. Dia bilang kalau si manusia beruang ini tuh badannya besar dan penuh bulu, ya mirip beruang gitulah, dan mukanya tuh aneh, jelek kata dia. Akhirnya selama seminggu tuh mereka mulai mencari lagi si kakak. Tapi ya emang akhirnya tuh gak ada apa-apa. Mereka gak pernah nemuin si kakak laki-laki tuh sama sekali. Dan kasusnya pun ditutup habis itu. Cerita kedua ini tuh sebenarnya aneh dan ngegantung banget. Karena di akhir tuh Rahmat gak nyeritain bagaimana sih hasil dari pencarian dia. Tapi pokoknya di sini Rahmat tuh ditelepon lagi. Dia ditelepon sama ibu dan kakek dari seorang anak yang di sini kehilangan anak dan cucunya lah. Nah, kata si ibu, anaknya itu tuh manjat pohon yang tinggi. Terus kayak pohonnya itu tuh saking tingginya itu gak kelihatan ujungnya gimana. Tapi pokoknya anak itu manjat aja. Dan udah lama mereka tungguin, si anak itu tuh gak turun-turun, bahkan sampai beberapa jam. Dan akhirnya si Rahmat ini tuh dateng lah ke sana karena ditelepon kan. Nah, di sini dicarilah sama Rahmat itu. Ada yang manjat ke atas pohon, ada yang di daerah-daerah sekitarnya, dicariin semua sama tim SAR-nya. Tapi di sini sayangnya si cucu ini gak ketemu sama sekali. Dia itu hilang, gak ada di mana-mana, gak ada jejaknya. Pas mereka nanya sama si kakek pun dia gak tahu apa-apa. Nah, cuma di sini sayangnya ceritanya udah berhenti. Rahmat gak ngasih tahu entah ini pencariannya gak ketemu kayak tadi atau berhasil tuh gak ada hasil ya. Gak jarang Rahmat ini tuh harus mencari orang yang hilang pakai bantuan anjing pelacak. Tapi lama-kelamaan dia ini tuh mulai merasa aneh karena anjingnya ini tuh sering banget ngebawa dia ke samping tebing yang curam. Bukan yang ada tanjakannya begitu, tapi yang datar. Dan kalau jatuh ya dia tuh gak akan ngeguling-guling gitu, tapi bakalan terjun bebas ke bawah. Dan di situ juga dia itu selalu nemuin mayat pendaki atau orang yang pergi buat berkemah di bawah tebing itu. Bukan cuma satu atau dua, tapi sering. Dan mungkin setiap kali dia itu di ujung jurang itu, dia bakalan selalu ngeliat mayat-mayat orang yang gak sengaja jatuh. Tapi di sini tuh dia mulai bertanya-tanya lah sama diri dia sendiri. Ini semua pasti ada penjelasannya nih, kenapa orang-orang ini bisa jatuh padahal tebingnya itu tuh beneran kelihatan gitu. Ini tuh mungkin cerita teraneh dan terserem menurut Mimin. Karena di sini Rahmat tuh dapat tugas untuk nemuin orang yang hilang lagi di hutan. Ya karena memang desk jobnya Rahmat ini buat nyari orang hilang, dia kan tim SAR. Tapi pas pengen dibawa pulang, ada kejadian yang mungkin kita sebagai orang Indonesia bisa relate lah sama Rahmat. Nah, ceritanya di sini tuh ada yang melapor ke si Rahmat kalau salah satu perempuan di grup mereka itu hilang. Nah, perempuan ini kita panggil aja Nobara. Ya, akhirnya di sini Rahmat bisa ketemu lagi sama Nobara.
Tapi pokoknya di sini Nobara itu ditemukan lagi meringkuk di belakang pohon. Seakan dia itu lagi bersembunyi lah. Singkat cerita, Rahmat pun ngebawa Nobara ini nih ke base campnya dia yang ada di luar hutan. Tapi pas mereka mau sampai ke base campnya si Rahmat, Nobara ini tuh tiba-tiba histeris. Dia teriak entah karena alasan apa. Dia itu tiba-tiba nyuruh sosok gelap atau sosok hitam di hutan itu tuh menurut dia untuk gak ngeledekin si Nobara inilah. Tiba-tiba si Nobara ini tuh jalan lagi kan, tapi dia buru-buru jalannya. Nah, gak lama kemudian Nobara ini ngebalik badannya dan neriakin tuh ke si sosok hitam misterius itu tuh. Yang pas itu Rahmat gak bisa lihat sama sekali. Rahmat tuh gak tahu dia keteriak kemana. Tiba-tiba keadaannya tuh semakin suram lah habis dia teriak. Makin banyak suara jangkrik. Jadi itu hutannya itu tiba-tiba rame. Dan anehnya itu kan kalau rame harusnya dia ngerata. Ini enggak. Jadi kayak suara jangkrik sama suara kataknya itu tuh ngerumunin mereka. Seakan mereka itu lagi dikerumunin. Ya kalian tahu sendirilah gimana ceritanya tuh orang-orang kalau tersesat di gunung mereka ceritanya gimana. Ini tuh mirip banget sama ceritanya Rahmat. Akhirnya mereka tuh mempercepat langkah lah. Tapi ya pas udah mau sampai tuh Nobara itu tiba-tiba melotot sampai matanya itu kayak mau nyoplok. Beneran, kata si Rahmat sendiri dia bilang kalau matanya itu bener-bener besar banget melototnya. Apa yang Rahmat di sini ceritain tuh mungkin pengalaman terserem dia lah. Nah, tiba-tiba si Nobara ini bilang begini ke si Rahmat. Si sosok hitam itu bilang kalau mau pergi cepet pergi, soalnya dia gak suka ngeliat bekas luka di lehermu. Tapi di sini Rahmat bingung lah. Ya emang dia punya bekas luka. Tapi itu tuh pasti ketutupan sama kerah jaketnya. Dia tuh mulai ngerasa janggal dan akhirnya mutusin buat ngebret kabur nih. Karena dia tuh bingung, itu Nobara tahu dia ada luka dari mana gitu. Nah kan berarti itu ada yang ngebisikin so Nobara itu beneran kan. Ya akhirnya mereka itu lari lah tuh, secepat-cepatnya tuh keluar dari hutan.